Hehe, sebenarnya bukan apa-apa, Lu Yun tersenyum misterius, itu hanya retakan yang menggunakan kekuatan kasar. Serangan brutal, Liu Xuanji dan Yu Yini saling memandang dengan bingung. Guru ilahi Kuntong tertawa terbahak-bahak. Wah, apakah kamu bercanda? Bahkan aku tidak berdaya melawan tirai air 9 lapisan. Kamu benar-benar menggunakan kekuatan kasar untuk menyerangnya. Lu Yun tidak menjelaskan dan langsung membuka kotak giok itu. Sebuah patung sebening kristal yang memancarkan cahaya biru muda samar muncul di depan semua orang. Patung itu diukir dengan sangat jelas. Patung itu adalah seorang wanita berpakaian putih dengan kecantikan yang memukau dan temperamen yang luar biasa. Dia dikelilingi oleh lapisan-lapisan ombak, seolah-olah dia akan naik ke surga kapan saja. Ini, Liu Xuanji menghirup udara dingin. Bahkan Yu Yini, yang biasanya tenang, menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Patung Dewa Air, Lu Yun menjelaskan, mengandung misteri mendalam tentang jalan air. Bagi Dewa Dao, itu adalah harta karun. Dengannya, seseorang tidak hanya dapat berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan Dewa Tao, tetapi seseorang bahkan dapat memengaruhi alam Dewa Tao. Petik 2. Begitu patung Dewa Air muncul, hal itu menarik perhatian Liu Xuanji dan Yu Yini. Terutama Yu Yini yang mengambil jurusan ilmu air, sangat tertarik dengan aura air yang terpancar dari patung itu dan hampir tidak dapat mengalihkan pandangannya. Patung ini memang luar biasa, seru Liu Xuanji, patung ini akan sangat bermanfaat untuk berkultivasi hingga ke tingkat Dao Master. Terlebih lagi, patung ini tampaknya lebih cocok untuk Yini. Lu Yun mengangguk, ya, aku ingin Yini berlatih dengan patung ini. Jika dia bisa menerobos ke Dao Dewa, itu akan sangat membantu tim kita. Selain itu, kita juga bisa memahami Dao Surgawi berjalan di air bersama-sama, bukankah itu menakjubkan? Petik 2. Pada saat ini, Yu Yini tiba-tiba menutup matanya, dan gelombang air muncul di sekitar tubuhnya, menyebar seperti riak. Pencerahan, Lu Yun dan Liu Xuanji berkata serempak. Ya ampun, gadis kecil ini sungguh beruntung. Guru ilahi Kuntong berkata dengan masam, aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah mendapatkan pencerahan secara tiba-tiba. Lu Yun melirik guru ilahi Kuntong dan berkata, kamu juga harus bekerja lebih keras. Jangan biarkan kami tertinggal terlalu jauh. Ya, guru, agar Yu Yini tidak terganggu, Lu Yun langsung memasukkannya ke dalam bagan aliran waktu di ruang istana abadi. Aliran waktu di sana jauh lebih cepat daripada di dunia luar, memungkinkan Yu Yini mencapai pencerahan lebih cepat. Gadis ini benar-benar pemberani. Dia berani mendapat pencerahan di tempat seperti ini. Liu Xuanji menatap ke tempat Yu Yini menghilang, tersenyum lembut sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya penuh pesona. Lu Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ini bukan kecerobohan, ini adalah kepercayaan pada kita. Dia tahu bahwa dengan kita di sini, tidak ada yang bisa mengganggunya. Senyum Liu Xuanji sedikit memudar, dan ekspresinya menjadi serius setelah mengatakan itu. Meskipun tidak ada bahaya yang mengancam jiwa dalam ujian Pulau Wanbao, berbagai batasan dan praktisi lainnya juga merupakan ancaman potensial. Untungnya, kali ini saya beruntung. Lumayan, tidak ada yang salah. Ya, Lu Yun menghela napas, setelah dia berhasil melewati masa ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Aku berencana untuk menggunakan semua sumber dayaku untuk membantunya berkultivasi hingga mencapai Dewa Dao sempurna. Liu Xuanji mengangkat alisnya dan menatapnya sambil tersenyum tipis. Oh, begitu murah hati. Sepertinya gadis kecil ini memiliki status yang tinggi di hatimu. Lu Yun tidak menghindar dari pertanyaan itu dan berkata terus terang, Yini memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang Dao Surgawi Air. Jika dia bisa menjadi Master Dao, itu akan sangat bermanfaat bagi kita dalam petualangan masa depan kita di alam Suantian. Alam, selain itu. Dia berhenti sejenak dan menatap Liu Xuanji dengan penuh arti, Xuanji, kamu tidak ingin ditinggal olehnya, kan? Liu Xuanji mendengus dan mengulurkan jari giok rampingnya untuk menyentuh dahi Lu Yun, kamu benar-benar pandai memprovokasiku. Jangan khawatir, aku, Liu Xuanji, bukanlah seseorang yang akan menyerah begitu saja. Tapi kamu, jangan khawatir, tidak hanya peduli dengan orang lain, kamu juga harus. Ayo, buat terobosan. Tentu saja, Lu Yun menyingkirkan ekspresi bercandanya, matanya menjadi dalam, kali ini ketika aku memasuki alam semua orang suci, tujuanku adalah istana semua orang suci. Aku ingin menemukan roh dari formasi pelindung, dan mungkin saya dapat menemukan sesuatu yang saya inginkan. Ketahui jawabannya. Petik 2. Area inti istana Wansheng penuh dengan bahaya, kata Liu Xuanji dengan sedikit khawatir, tetapi jika kita bekerja sama, kita seharusnya bisa melewatinya. Ya, Lu Yun mengangguk, guru 10.000 orang suci meninggalkan alam 10.000 orang suci ini untuk menumbuhkan benih balas dendam. Aku tidak tahu siapa yang akan mampu memenuhi keinginannya ini di masa depan. Liu Xuanji tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum, matanya menawan seperti sutra, mungkin, itu kamu. Lu Yun tertawa, aku, lupakan saja, kurasa Taois Suantian punya lebih banyak harapan. Siapa tahu, Liu Xuanji tersenyum misterius, baiklah, jangan bicarakan ini. Karena Yani tidak bisa keluar untuk sementara waktu, jangan buang waktu dan terus jelajahi Pulau Wanbao ini untuk melihat apakah kita bisa menemukan berikutnya harta karun. 2 bulan kemudian, Lu Yun sedang duduk bersila di puncak gunung ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan tiba-tiba membuka matanya. Akan segera menerobos, dia merasakan aura air yang familiar naik dengan cepat. Itu adalah Yu Yini. Saat berikutnya, sesosok tubuh terbang keluar dari ruang kediaman abadi Lu Yun. Sosok itu adalah Yu Yini. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh aura air dan surga yang kuat, seperti peri di dalam air, sangat cantik.
Begitu dia muncul, dia langsung berlutut di depan Lu Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Guru. Saya akan mengikuti Anda sampai mati." Lu Yun dengan cepat membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, "Yini, kamu tidak perlu melakukan ini. Sekarang kamu telah menerobos ke Dao God, senjata ilahi Dao Surgawi tingkat atas yang kuberikan padamu sebelumnya juga dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan. Yu Yini berdiri dan dengan hikmat menerima senjata ajaib yang diserahkan Lu Yun, dengan tatapan tegas di matanya, "Tuan, jangan khawatir, Yini akan melindungimu sampai mati." Hatinya dipenuhi rasa syukur dan lega. Jika bukan karena Lu Yun, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke alam Dewa Dao. Mengikuti Lu Yun, dia tidak hanya memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang lebih penting, bimbingan Lu Yun memberinya pemahaman lebih dalam tentang jalan air. "Selamat, Yini." Liu Xuanji melangkah maju sambil tersenyum dan memberi selamat padanya. "Sekarang kamu juga seorang Dewa Tao, dan itu adalah alasan untuk merayakannya." "Terima kasih, Suster Liu Xuanji, atas bimbinganmu," kata Yu Yini penuh terima kasih, lalu menoleh menatap Guru Ilahi Kuntong dan mengedipkan mata dengan jenaka. "Senior Kuntong, kamu harus bekerja keras dan jangan tertinggal terlalu jauh di belakang kami." Guru Ilahi Kuntong tersenyum pahit, merasakan tekanan yang sangat besar. Memikirkan bahwa dia, Sang Dewa Agung, sekarang telah dilampaui oleh seorang junior, sungguh betapa tidak terduganya segala sesuatunya. "Dulu, saya bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan Yu Yini secara setara, tetapi sekarang status dan posisi kami berbeda. Sungguh menyedihkan. Karena pencerahan yang indah, kami tidak berani menjelajah lebih jauh. Kami hanya berkeliaran di sekitar pinggiran Pulau Wanbao dan tidak menemukan harta karun kedua." Lu Yun berkata, "Sekarang Yini telah membuat terobosan, kita harus terus menjelajah. Yini, bawa patung air ke kediaman abadi terlebih dahulu, perkuat wilayahmu, dan sempurnakan lagi senjata ilahi Dao Surgawi." Perintah Lu Yun, "Kita akan keluar dan menjelajah bersama setelah menemukan harta karun berikutnya." "Baik, Tuan." Yu Yini menjawab dengan patuh, lalu kembali memasuki ruang negeri dongeng. "Ada daerah berkabut di depan. Aku merasakan ada harta karun di sana," kata Lu Yun sambil menunjuk ke depan. "Ayo kita ke sana dan melihatnya." Lu Yun menatap punggung Yu Yini saat dia memasuki istana abadi dan mendesah pelan. Dia juga ingin berlatih Dao air surgawi, namun dia menguasai beberapa disiplin ilmu dan tidak dapat mencerna terlalu banyak, sehingga peningkatannya terbatas. Lagi pula, urusan menyatukan seni pedang selalu ada dalam pikirannya, membuatnya tak dapat memusatkan perhatian pada hal lain. Liu Xuanji tampaknya melihat isi pikiran Lu Yun. Dia berjalan ke sisinya dan berkata dengan lembut, "Ini benar-benar tulus padamu." Lu Yun tersenyum pahit, "Xuanji, apakah menurutmu aku terlalu serakah? Aku ingin mempelajari segalanya, tetapi pada akhirnya aku tidak dapat menguasai apapun." Liu Xuanji menutup mulutnya dan terkekeh, rakus. "Saya pikir Anda tidak puas. Melihat surga dan dunia, siapa yang bisa seperti Anda dalam banyak hal dan menyatukannya? Anda hanya tidak bersyukur atas apa yang Anda miliki." Petik 2. Saat mereka sedang berbicara, Yu Yini keluar dari rumah abadi lagi dan berkata kepada Lu Yun dengan serius, "Guru, saya punya ide. Apakah Anda juga tidak ingin berlatih jalan air? Saya dapat membantu Anda memahaminya di sini, masa depan, apa yang menjadi milikku adalah milikmu." Dia terdiam sejenak, pipinya sedikit merah, dan dia diam-diam bertekad, jika Lu Yun menemui hambatan di jalur air, dia akan bersedia membalasnya dengan cara khusus. Lu Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Yini, aku senang kamu memiliki niat ini. Namun, kamu harus mengkonsolidasikan wilayahmu terlebih dahulu dan menguasai senjata ilahi Dao Surgawi." "Tuan, aku tidak ingin tinggal di Istana Abadi." Yu Yini menggelengkan kepalanya pelan, dengan sedikit harapan di matanya, "Aku ingin tinggal bersamamu selamanya." Lu Yun sedikit terkejut, "Tapi kamu tidak bisa berlatih dengan tenang di luar." "Saya dapat membawa patung Dewa Air ke dunia kacau di dalam tubuh saya dan memisahkan sebagian darinya untuk pencerahan." Yu Yini menjelaskan, "Juga, melalui pertarungan, aku dapat menguasai senjata ilahi Dao Surgawi dan Mesya boneka dengan lebih cepat." Lu Yun memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yu Yini masuk akal. Dia menoleh menatap Kuntong Divine Venerable dan berkata, "Senior Kuntong, selama waktu ini, sebaiknya kamu berlatih diagram aliran waktu cahaya terlebih dahulu." Mendengar ini, wajah Dewa Kuntong berubah masam. Terobosan Yu Yini ke tingkat Dewa Tao memberinya tekanan luar biasa. "Saya ingin keluar mencari udara segar, tetapi saya tidak menyangka harus kembali menyendiri lagi." Dia mendesah, mengangguk tak berdaya, dan dengan patuh memasuki grafik aliran waktu. Aduh, sungguh menyebalkan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saat itu dia juga merupakan sosok yang kuat, tapi sekarang. "Ayo pergi," kata Lu Yun kepada Liu Xuanji dan Yu Yini, sambil menunjuk ke kabut tebal di depan, sepertinya ada sesuatu yang aneh di sana. Mereka bertiga terbang menuju ke arah kabut laut dalam. Daerah berkabut ini sekilas penuh bahaya, tetapi Lu Yun dan Liu Xuanji keduanya adalah petarung ulung, dan dengan berbagai metode penyelamatan nyawa, mereka tidak takut. Setelah memasuki daerah berkabut, Lu Yun menemukan bahwa kesadaran spiritual dan kekuatan mentalnya sangat terbatas, dan dia tidak dapat menentukan arah sama sekali. Untungnya, lukisan kuno Ling Qiao di tangannya beresonansi dengan lukisan kuno Ling Qiao lainnya di alam semua orang suci, membimbingnya ke arah kemajuan. Kabut ini benar-benar aneh, Liu Xuanji sedikit mengernyit, bahkan indera spiritualku tidak dapat mendeteksinya terlalu jauh. Yu Yini mengikuti Lu Yun dari dekat, senjata suci di tangannya memancarkan cahaya terang, siap menghadapi bahaya yang tiba-tiba datang kapan saja. Setelah terbang sekian lama, sampailah ketiganya di sebuah danau aneh.
Danau ini muncul tiba-tiba di lingkungan berkabut yang didominasi daratan. Air danau itu hitam bagaikan tinta, menebarkan bau yang menusuk jantung. Ada yang salah dengan danau ini, kata Lu Yun dengan suara berat, ayo kita kelilingi. Liu Xuanji juga setuju dengan penilaian Lu Yun dan berkata, lebih baik berhati-hati. Tujuan utama perjalanan kita adalah untuk menemukan lukisan kuno Ling Qiao dan pergi ke istana Wansheng. Tidak perlu membuat masalah. Mereka bertiga berjalan hati-hati mengelilingi danau. Tak lama setelah mereka pergi, permukaan danau tiba-tiba bergelombang, dan sesosok tubuh hitam besar perlahan muncul dari dalam danau sambil mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Hampir saja, Yu Yini menepuk dadanya sambil menahan rasa takut, untung saja kita tidak sampai dekat. Lu Yun tampak serius, tampaknya Pulau Wanbao lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Saya perkirakan kita masih 60.000 hingga 70.000 mil lagi dari tujuan kita, katanya, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka menghadapi beberapa gelombang serangan dari binatang buas yang aneh. Mengandalkan senjata surgawi, Yu Yini membunuh binatang buas aneh ini satu persatu, dan kekuatannya pun semakin kuat. Beberapa hari kemudian, sebuah istana yang hancur muncul di hadapan mereka. Istana Xinghuo. Lu Yun menatap tiga kata yang tersisa di istana dengan cemberut di wajahnya. Menurut informasi yang didapatnya, lukisan kuno Ling Qiao seharusnya berada di pavilion Ling Qiao, bukan istana Xinghuo. Tampaknya banyak perubahan telah terjadi di alam semua orang suci selama bertahun-tahun. Liu Xuanji menghela nafas, mungkin lokasi lukisan kuno Ling Qiao juga telah berubah. Meski ragu-ragu, Lu Yun tetap memutuskan masuk dan mencari tahu. Ayo masuk, katanya pada Liu Xuanji dan Yu Yini, ayo masuk dan lihat. Mata Yu Yini berbinar penuh kegembiraan, Tuan, jangan khawatir, jika kita bertiga bekerja sama, kita bisa melewati tempat yang paling berbahaya sekalipun. Saat mereka bertiga melangkahkan kaki ke istana Xinghuo, suasana kehidupan kuno dan penuh perubahan menyergap mereka. Di dalam istana Xinghuo, terdapat tembok-tembok yang rusak dan reruntuhan, dan udara dipenuhi bau terbakar, dan samar-samar orang bisa merasakan kebrutalan perang tahun itu. Berdasarkan jejak formasi yang tersisa, Lu Yun secara kasar menyimpulkan tata letak istana Xinghuo. Ada larangan di aula utama, yang cukup kuat untuk membunuh Dewa Tao. Lukisan kuno Ling Qiao seharusnya tidak ada di sana. Dia merenung, ayo pergi ke aula samping untuk melihatnya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kilatan petir menyambar dari aula samping dengan kecepatan yang mencengangkan. Hati Lu Yun bergetar, dan pecahan lukisan kuno Ling Qiao yang tidak lengkap di tangannya benar-benar menjadi sedikit panas, menggemakan petir. Benar, Lu Yun menyimpulkan bahwa lukisan kuno Ling Qiao berada di atas petir. Xuanji, Yini, ayo kita kejar dia. Tanpa menunggu kedua wanita itu menanggapi, Lu Yun berubah menjadi cahaya pedang, dan menggunakan pedangnya untuk bergerak menembus kehampaan, mengejar petir. Liu Xuanji sedikit mengernyit dan berbisik, anak ini benar-benar. Kemudian dia menarik Yu Yini dan berubah menjadi aliran cahaya untuk mengejarnya. Lu Yun sangat cepat dan segera mengejar petir itu. Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah sesosok binatang aneh, bentuknya seperti babi, namun bertanduk unikorn, dan di sekujur tubuhnya terdapat kilat yang menyambar, yang merupakan kilat yang sama dengan yang sebelumnya. Mau lari kemana kau? Teriak Lu Yun dengan keras, pedang di tangannya melesat dan melesat menuju binatang aneh itu. Binatang aneh itu mengeluarkan raungan tajam dan berbicara dalam bahasa manusia, berani sekali kau. Berani sekali kau menghalangi jalanku. Lukisan kuno Ling Qiao ada padamu, serahkan. Pedang Lu Yun menjadi semakin kuat. Binatang aneh itu mendengus, aku yang menemukan lukisan ini lebih dulu, kenapa aku harus memberikannya padamu? Biar ku beritahu, aku dibesarkan oleh Master 10.000 orang suci, dan aku telah menjaga alam 10.000 orang suci selama puluhan tahun, ribuan tahun. Hati Lu Yun tergerak, jadi begitulah adanya, tidak heran lukisan kuno Ling Qiao tidak dapat ditemukan di pavilion Ling Qiao. Ternyata binatang aneh ini telah sampai di sana terlebih dahulu dan membawa lukisan kuno tersebut dari tempat penyimpanan aslinya ke istana Xinghuo. Kalau saja pecahan-pecahan lukisan kuno di tangannya tidak mempunyai arti, usahanya pasti sia-sia. Berhenti bicara omong kosong, Lu Yun terlalu malas untuk membantahnya, serahkan lukisan kuno itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Ketika binatang aneh itu melihat Lu Yun datang menyerangnya dengan agresif, tatapan licik terpancar di matanya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi lebih dari selusin sosok identik, melarikan diri ke segala arah. Hanya hal sepele, Lu Yun mencibir dan memanggil payung penjara guntur 5 elemen. Payung yang berharga itu tumbuh memanjang karena angin, dan langsung berubah menjadi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Ribuan benang petir menggantung dari bawah payung, terjalin menjadi penjara guntur, menjebak lebih dari selusin sosok. Petir ilahi 5 elemen, hancurkan mereka. Lu Yun memberi perintah, dan buntur ilahi 5 warna menyembur keluar dari payung dan membombardir sosok-sosok itu. Petir menyambar dan teriakan pun terdengar. Setelah beberapa saat, petir itu pun menghilang, dan hanya satu dari selusin sosok itu yang tersisa, yaitu monster berbentuk babi. Tubuhnya hangus dan nafasnya lemah, jelaslah ia menderita luka serius. Kau pikir kau bisa menjebakku dengan trik kecil ini? Mata binatang aneh itu bersinar dengan ganas, tubuhnya tiba-tiba menyusut, kecepatannya meningkat drastis, dan ia benar-benar lolos dari celah penjara guntur. Lu Yun terkejut karena kecepatan binatang aneh ini begitu mencengangkan. Namun, dia tidak panik karena dia memegang pecahan lukisan kuno Ling Qiao di tangannya dan dapat merasakan lokasi lukisan kuno tersebut. Mau lari, tidak semudah itu. Lu Yun mendesak Jian Yu lagi dan mengejarnya. Kabutnya tebal, menghalangi langit dan matahari.
Mengandalkan induksi lukisan kuno, Lu Yun mengikuti jejak binatang aneh itu sampai ke ujung jalan. Ia menemukan bahwa meskipun binatang aneh itu cepat, ia tampaknya tidak mampu mempertahankan kecepatannya untuk waktu yang lama, dan kecepatannya turun secara signifikan setelah terluka. Akhirnya, Lu Yun berhasil menyusul binatang aneh itu di kaki bukit. Ia tergeletak di tanah, terengah-engah, seolah sedang memulihkan kekuatannya. Dasar binatang jahat, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Teriak Lu Yun dengan tegas. Binatang aneh itu merasakan kedatangan Lu Yun dan menjadi sangat ketakutan. Ia berjuang untuk bangkit dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri lagi. Lu Yun mencibir dan memanggil payung penjara petir 5 elemen. Petir ilahi 5 elemen terus-menerus membombardir binatang aneh itu, memperlambat kecepatannya dan memperparah luka-lukanya. Untungnya, binatang buas ini bukan seorang kultivator dan belum memurnikan lukisan kuno Ling Qiao. Kalau tidak, aku tidak akan bisa merasakan lokasinya sama sekali. Lu Yun diam-diam bersukacita dalam hatinya, namun, kabut ini penuh dengan bahaya, dan aku tidak berani masuk terlalu dalam. Aku ingin segera menangkap binatang aneh ini, tetapi mungkin tidak semudah itu. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, 4 sosok tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalan Lu Yun. Keempat orang ini terlihat persis sama, semuanya telah menyempurnakan kultivasi mereka sebagai Dewa Tao, dan memancarkan aura yang kuat. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura keempat orang itu saling terhubung, dan mereka jelas-jelas sinkron satu sama lain. Ketika mereka bergabung, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Itu adalah 4 saudara kembar suku naga bernafsu. Suara Liu Xuanji datang dari belakang, dengan sedikit nada serius. Keempat pria ini pada dasarnya bernafsu, dan mereka suka menangkap dewa-dewi Tao wanita cantik dan membawa mereka kembali untuk menghancurkan. Mereka bertindak hati-hati dan secara khusus mereka memilih orang-orang yang tidak memiliki latar belakang, dan mereka berempat bergabung, kekuatan mereka cukup untuk menyaingi puncak Dewa Dao, dan hanya sedikit orang yang mau memprovokasi mereka. Jantung Lu Yun bergetar, dia berhenti dan menatap keempat orang di depannya dengan waspada. Yin Da, Yin Er, Yin San, dan Yin Si merupakan saudara kembar 4 yang terkenal dari klan naga penuh nafsu. Ini bukan pertanda baik, ia berpikir dalam hati, tampaknya lukisan kuno Ling Qiao ini tidak begitu mudah didapatkan. Mata segitiga Yin Da berputar di sekitar Liu Xuanji dan Yu Yini, seolah-olah dia ingin menelanjangi mereka. Dia menjilat bibirnya dan mengeluarkan suara menjijikkan, tes-tes, aku tidak menyangka akan bertemu dengan wanita cantik seperti ini di alam liar ini, terutama yang ini. Tes-tes, sosok ini, temperamen ini, sungguh tak tertahankan. Yin Er, Yin San, dan Yin Si di belakangnya juga tertawa cabul, mata mereka penuh dengan keserakahan. Wajah Liu Xuanji muram, dan dia berkata dengan dingin, minggir. Yin Da mencibir, oh, nona kecil itu cukup seksi. Tapi di dunia semua orang suci ini, tidak ada yang akan mendengarmu bahkan jika kamu berteriak sekeras-kerasnya. Kembalilah bersama kami saudara-saudara dan nikmati kehidupan yang baik. Kami, jaminlah bahwa kamu akan mendapatkan makanan lezat dan minuman pedas. Jauh lebih baik daripada mengikuti bocah cantik ini. Dia melirik Lu Yun dengan jijik. Dia sama sekali tidak menganggap serius Dewa Tao utama. Liu Xuanji menahan amarahnya, dia tahu bahwa ini bukan saatnya bertindak berdasarkan dorongan hati. Yang terpenting adalah mendapatkan lukisan kuno Ling Qiao, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Kami tidak ingin terlibat denganmu, minggirlah. Oh, dia benar-benar keras kepala. Teriak Yin Er, kakak, gadis kecil ini punya sifat pemarah. Aku suka dia, pasti seru kalau bisa bermain dengannya. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Dia sudah menganggap Liu Xuanji sebagai wanitanya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan badut-badut pelompat ini mempermalukannya seperti ini. Kalian semua, tutup mulut saja. Yin Er melirik Lu Yun dan berkata dengan jijik, wajah putih kecil, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau menantang kami saudara-saudara. Keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu, dan jangan menghalangi jalan dari keberuntungan saudara-saudara kita. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Keempat idiot ini mungkin tidak tahu kekuatan sebenarnya dari dirinya dan Liu Xuanji, kan? Dia diam-diam mengirim pesan kepada Liu Xuanji, Xuanji, keempat orang ini sangat sombong, aku khawatir mereka tidak tahu detail kita. Jika kamu dan aku bergabung, bahkan jika mereka adalah Dewa Tao yang sempurna, mereka mungkin tidak lawan kita. Terlebih lagi, orang-orang ini telah menjara selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki banyak barang bagus. Membunuh mereka sama saja dengan menyingkirkan bahaya bagi orang-orang. Liu Xuanji sudah menahan amarah di dalam hatinya, dan setelah mendengar kata-kata Lu Yun, dia menjadi lebih ingin membunuhnya. Dia selalu tegas dalam membunuh, dan sekarang dengan Lu Yun di sisinya, dia bahkan lebih percaya diri. Baiklah, bunuh saja mereka. Lu Yun mencibir, lalu berteriak di belakangnya, Kuntong, bersiaplah untuk bertempur. 5 sosok muncul entah dari mana dan langsung muncul di hadapan Kuntong Divine Master. Kelima orang ini tampak persis seperti Lu Yun, semuanya mengenakan mesya boneka hitam dan memancarkan aura yang kuat. Inilah tepatnya 5 tubuh Tao Lu Yun. Ada 5 tubuh Dao, yang terendah berada pada tingkat Dewa Dao menengah, dan tubuh Dao pertama yang terkuat bahkan dapat menyaingi tingkat Dewa Dao yang tinggi. Terlebih lagi, kelima tubuh Dao ini dapat menggunakan cairan esensi kekacauan untuk meningkatkan kekuatan mereka dan membentuk formasi pedang 5 elemen, yang bahkan lebih kuat. Dewa Kuntong tidak berani menunda dan segera mengenakan mesya boneka dan memasuki status tempur. Meskipun ia belum menjadi Dewa Tao, dengan bantuan mesya boneka, ia telah memiliki kekuatan tempur antara Dewa Tao tingkat menengah dan Dewa Tao tingkat tinggi. Dan Yu Yini sendiri adalah Dewa Tao tingkat tinggi, dan pada saat ini dia sedang dalam kewaspadaan tinggi.
Lu Yun sendiri juga mengenakan boneka Mesha. Mesha miliknya sedikit berbeda dari Mesha dari 5 tubuh Tao. Mesha itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang mendominasi. Kekuatan tempurnya setelah mengendalikan Mesha itu sama sekali tidak kalah dengan kekuatan tempurnya pada inkarnasi pertamanya. Ini, Yinda dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat 5 sosok yang tiba-tiba muncul dan aura kuat yang terpancar dari Lu Yun dan Guru Ilahi Kuntong. Ini, anak laki-laki cantik ini benar-benar punya banyak pembantu. Terlebih lagi, kekuatan para pembantu ini tampaknya luar biasa. Lu Yun melirik Yinda dan yang lainnya dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan suara dingin, orang ini adalah rekan Taoku. Orang ini adalah pengikutku. Beraninya kau mempermalukan mereka. Hari ini adalah hari kematianmu. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dengan kelima jarinya sedikit ditekuk. Mulailah, lakukan. Sebelum Lu Yun menyelesaikan kata-katanya, payung harta karun 5 warna di tangannya tiba-tiba terbuka. Payung itu bersinar terang, dan cahaya ilahi 5 warna saling terkait. Aura kehancuran yang menggetarkan hati langsung menyebar. Ujung payung itu bergetar sedikit, dan kilatan guntur Dewa 5 warna meraung seperti naga gila, terjalin menjadi penjara guntur yang menutupi area seluas ribuan mil dan meledak ke arah 4 saudara Yinlong. Serangan mendadak ini mengejutkan Yinda dan keempat orang lainnya. Meskipun mereka bertindak hati-hati dan berkuasa, mereka tidak pernah menganggap serius Lu Yun, seorang Dewa Tao Junior, sebelumnya, dan hanya menganggapnya sebagai gigolo yang bergantung pada wanita. Aku tak menyangka kalau bocah tampan ini berani mengambil inisiatif. Anak ini mencari kematian. Yin Er meraung, dan tubuh gemuknya melesat keluar dengan kecepatan yang mencengangkan, mencoba menghindari lindungan penjara guntur. Namun, serangan Lu Yun sudah direncanakan sebelumnya. Lebih dari setengah kekuatan penjara guntur terpusat pada Yin Si. Kekuatan Yin Si adalah yang terlemah di antara keempatnya. Menghadapi penjara guntur yang ganas ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan dan sama sekali tidak dapat menghindar. Saudaraku, selamatkan aku. Teriakan melengking Yin Si bergema di penjara guntur, dan 3 orang lainnya ketakutan. Sebenarnya, saat Yinda mendengar Lu Yun memanggil Liu Xuanji dengan sebutan, rekan Taois, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang Dewa Tao yang sederhana memiliki pasangan Tao yang begitu menakjubkan? Mungkin ada misteri lain di balik ini. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, serangan Lu Yun telah tiba. Tunggu dulu, Lao Si. Ada yang aneh dengan wanita ini. Tunggu sampai aku membereskannya, baru aku akan membiarkanmu mencicipi gadis kecil itu dulu. Yinda berjanji kepada Yin Si yang tengah berjuang di penjara guntur, dengan nada cabul dalam suaranya. Dia percaya bahwa penjara guntur 5 elemen adalah senjata ajaib Liu Xuanji, dan selama Liu Xuanji ditangani, semuanya akan terpecahkan. Setelah mengatakan itu, Yinda memimpin Yin Er dan Yin San dan bergegas menuju Liu Xuanji. Lu Yun, manfaatkan momen ini untuk menghadapi Yin Si terlebih dahulu. Suara Liu Xuanji terdengar di benak Lu Yun. Lu Yun mengerti dan seringai muncul di sudut mulutnya. Inilah yang dia inginkan. Liu Xuanji sama sekali tidak takut saat menghadapi ketiga saudara Yinlong yang agresif. Dia berteriak pelan, lalu sebuah pagoda yang sangat indah muncul entah dari mana, membesar tertiup angin, dan dalam sekejap mata berubah menjadi menara raksasa yang menjulang tinggi, memancarkan aura yang mengerikan, dan menindas ketiga orang itu. Prajurit Kaisar Abadi, raut wajah Yinda berubah drastis, dan dia segera mengingatkan kedua saudaranya untuk berlindung. Namun, sudah terlambat. Berkat rencana matang Liu Xuanji dan keuntungan luar biasa dari prajurit Kaisar Abadi, mereka bertiga tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditekan oleh pagoda Linglong. Melihat pemandangan ini, Lu Yun merasa lega. Bahkan Dewa Tao yang sempurna akan waspada terhadap prajurit Kaisar Abadi. Liu Xuanji aman untuk saat ini, jadi dia dapat berkonsentrasi menghadapi Yin Si. Pada saat ini, Yin Si terjebak di penjara guntur 5 elemen dan sangat menderita. Dia menyaksikan ketiga saudaranya ditekan oleh pagoda Linglong dan tercengang. Liu Xuanji ini benar-benar memiliki senjata kekaisaran abadi. Sebelum dia sempat sadar, Lu Yun sudah bergegas ke arahnya. Yin Si ketakutan dan awalnya ingin bertarung sampai mati untuk membunuh Lu Yun. Namun setelah dipikir-pikir lagi, lebih baik menangkap Lu Yun sebagai sandera, mungkin ada secercah harapan. Namun, pada saat berikutnya, dia benar-benar putus asa. Tiba-tiba, 5 sosok yang persis seperti Lu Yun muncul di sampingnya. Kelima sosok ini semuanya memancarkan aura yang kuat, dan mereka adalah tubuh Tao Lu Yun. Tidak hanya itu, Yu Yini dan Dewa Kuntong juga muncul di samping Lu Yun. 8 boneka Mesha, memancarkan tekanan yang menyesakan, mengepung Yin Si. Penjara guntur 5 elemen sudah sulit baginya untuk bertahan, dan sekarang dengan pengepungan Lu Yun sendiri, 5 tubuh Tao, Yu Yini dan Dewa Ilahi Kuntong, situasi Yin Si menjadi lebih buruk. Dia ngeri saat mengetahui bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat menembus kedalaman Mesha boneka ini. Aura yang kuat itu membuatnya ketakutan, bahkan dia merasa aura itu lebih menakutkan dari ketiga saudaranya. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Yin Si pucat, dan hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah salah menilai sepenuhnya. Lu Yun yang tampak seperti Dewa Tao dasar, sebenarnya bersembunyi sangat dalam. Kakak 2, kakak 3, selamatkan aku, teriak Yin Si histeris, suaranya penuh keputusasaan. Serang, Lu Yun memberi perintah, dan 8 Mesha boneka itu melesat ke arah Yin Si bagaikan anak panah dari busur, membawa kekuatan penghancur. Yin Si terperangkap di penjara petir 5 elemen. Pergerakannya sudah dibatasi, dan sekarang dia dikunci oleh 8 aura yang kuat.
Dia seperti kura-kura dalam toples dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Tubuh Dewa Klan Naga bernafsu begitu kuat, bahkan Dewa Tao biasa pun kesulitan menerobosnya. Namun, di bawah serangan beruntun dari 8 Mesya boneka, Yin Si secara bertahap merasa kewalahan. Bekas luka yang mengerikan mulai muncul di tubuhnya dan darah kemasan mengalir seperti sungai, mewarnai ruang di sekitarnya menjadi merah. Ketakutan dan kemarahan bercampur aduk, menstimulasi saraf Yin Si. Dia mengeluarkan raungan melengking, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi monster besar yang panjangnya 10.000 kaki. Hewan aneh ini bentuknya mirip ikan loah raksasa, seluruh tubuhnya berwarna hitam dan mengeluarkan bau amis yang menjijikkan. Ia mengeluarkan sejumlah besar lendir dari tubuhnya, yang sebenarnya dapat mengalihkan sebagian arah serangan, sangat mengurangi kekuatan serangan Lu Yun dan yang lainnya. Benda ini benar-benar menjijikkan. Yu Yini, yang mengendalikan Mesya boneka itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Berhentilah bicara omong kosong dan tingkatkan usahamu, kata Lu Yun dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa transformasi Yin Si hanyalah perjuangan yang sia-sia, dan selama dia terus menyerang, dia bisa membunuhnya sepenuhnya. Setelah Yin Si berubah, kekuatan serangannya juga meroket. Potongan-potongan sisik hitam pekat muncul di tubuhnya. Sisik-sisik ini sebenarnya adalah senjata sihir yang kuat dengan kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Dia mengayunkan tubuh besarnya dengan liar, mengayunkan sisik-sisik ajaib itu ke arah Mesya boneka itu bagaikan hujan badai. Sialan, 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 suara logam beradu bergema di langit dan bumi, dan percikan api berterbangan di mana-mana. Namun, pertahanan Mesya boneka itu sangat menakjubkan, dan bahkan dalam menghadapi serangan sekuat itu, ia tidak mengalami kerusakan apapun. Melihat pemandangan ini, Lu Yun mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Tampaknya kekuatan Mesya boneka ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Kau memang punya kemampuan, tapi hanya itu saja. Lu Yun mendengus dingin, dan pedang Tianxing di tangannya bersinar terang. Dia mengaktifkan cairan kekacauan primordial, menggabungkan tubuh aslinya dengan tubuh pertamanya. Auranya sendiri langsung melonjak, mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pedang akan membunuh dan Tao akan menghancurkan. Lu Yun berteriak keras, dan pedang Tianxing berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas dengan ganas ke arah kepala Yin Si. Engah, cahaya pedang menembus kepala Yin Si dengan mudah seperti memotong tahu. Tubuh besar Yin Si bergetar hebat beberapa kali, lalu jatuh ke tanah dengan keras dan berubah menjadi genangan pasta daging. Lu Yun menyimpan mayat Yin Si dan bersiap untuk mencarinya secara menyeluruh setelah pertempuran untuk melihat harta apa yang dimiliki orang ini. Lu Yun, kamu hebat sekali. Kamu bahkan bisa membunuh Dewa Tao yang sempurna. Yu Yini memberi selamat dengan gembira. Sebagai peran pendukung, dia benar-benar berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Dewa Tao sempurna, yang membuatnya merasa sangat bangga. Dewa Kuntong yang berdiri di sana juga merasa gembira, seolah-olah dia telah ikut serta dalam suatu peristiwa yang mengguncang bumi. Namun, pada saat ini, getaran keras terdengar di kejauhan. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat pagoda indah itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah Liu Xuanji menjadi pucat, dan dia berkata dengan cemas, tidak bagus. Mereka memiliki prajurit kaisar abadi. Aku tidak bisa menahan mereka lagi. Wajah Lu Yun berubah, dan dia berkata dengan tegas, Xuanji, lepaskan. Aku akan menghadapi mereka. Setelah mengatakan itu, dia menggabungkan 8 Mesya boneka dan mengendalikannya dengan tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan Yu Yini dan Dewa Kuntong bergabung untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hati-hati, Lu Yun memperingatkan, lalu bergegas menuju pagoda Linglong dengan pedang Tianxing di tangan. Saat mengendalikan Mesya boneka gabungan, meskipun Lu Yun sendiri belum menerobos alam Dewa Dao, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Dao yang sempurna. Pagoda yang indah itu bersinar, dan dengan kerjasama Lu Yun dan Liu Xuanji secara bertahap melepaskan pengekangan pada Yinda dan yang lainnya. Ledakan, dengan suara keras, pintu pagoda Linglong terbanting terbuka dan 3 sosok bergegas keluar. Pemimpinnya adalah Yinda, dia memegang pedang berwarna merah darah di tangannya dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Yang lebih mengejutkan adalah dia benar-benar bergabung dengan Yin Er dan Yin San menjadi monster dengan 3 kepala dan 6 lengan. Keadaan gabungan ini dapat meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial, dan mereka dapat menghabisi lawan di berbagai arah sambil memulihkan diri, membuat mereka sangat sulit dihadapi. Jika Yin Si tidak jatuh, jika mereka berempat bergabung, mereka mungkin akan semakin sulit dihadapi. Akan tetapi, sebelum Yinda dan yang lainnya bisa bergegas maju untuk meneruskan serangan mereka, mereka melihat cahaya pedang yang terang menebas ke arah mereka. Tidak bagus, wajah Yinda berubah drastis, dan dia dengan cepat mengayunkan pisaunya yang berdarah untuk melawan. Cahaya pedang yang menyilaukan, bagaikan bima sakti yang tercurah turun dari langit, dengan ganas menebas pedang panjang berwarna merah darah yang Yinda angkat dengan tergesa-gesa. Tubuh aneh Yinda dengan 3 kepala dan 6 lengan melayang mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus di bawah pedang perkasa ini, dan menghantam gunung dengan keras. Ahem, Yinda merangkak keluar dari reruntuhan yang tertutup debu, dengan ekspresi ngeri tergambar di ketiga wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang Lu Yun yang tampaknya biasa saja, ternyata mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Kalau saja dia tidak sedang memegang pedang darah sang kaisar abadi, serangan pedang itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Anak ini jelas hanya seorang Dewa Dao tingkat dasar, bagaimana mungkin dia? Yinda dipenuhi dengan keraguan. Ketika mereka berada dalam bentuk gabungan, kekuatan mereka sudah cukup untuk menghancurkan Dewa Dao tingkat puncak, tetapi pedang Lu Yun jelas-jelas memiliki kekuatan yang melampaui puncak Dewa Dao. Kekuatan Dewa.
Lu Yun mengabaikan keterkejutan Yinda. Sosoknya melesat dan dia muncul di depannya lagi, menebas dengan pedang Tianxing tanpa ampun. Berhenti bicara omong kosong, bersiaplah untuk mati. Yinda yang sudah pulih, buru-buru mendesak pisau darahnya untuk melawan. Akan tetapi, tanpa restu dari kondisi fusinya, dia tampak rentan saat menghadapi Lu Yun sendirian. Terdengar suara ledakan keras, dan pisau darah itu terguncang. Yinda terpotong oleh pedang itu lagi. Kekuatan yang mengerikan melewati senjata Kaisar Abadi, mengguncang tubuhnya sedemikian rupa sehingga hampir hancur, dan organ-organ dalamnya tampak untuk dipindahkan. Di mana Laosi? Mengapa Laosi pergi? Yinda memuntahkan seteguk darah dan melihat sekeliling dengan ngeri, tetapi tidak melihat Yinsi. Yin Er dan Yin San juga tampak bingung. Kami tidak menyadarinya, kami hanya sibuk melihat anak ini menjadi gila. Lu Yun mencibir, apa? Kau bahkan tidak tahu kalau kakakmu sudah meninggal. Kau benar-benar pecundang. Mati, raut wajah Yin Er dan Yin San tiba-tiba berubah. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa napas Yinsi telah sepenuhnya menghilang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin saudara keempat? Yin Er patah hati dan meraung untuk membalas dendam pada Yinsi. Yin San relatif tenang, ia menyadari ada yang tidak beres dan segera meraih Yin Er, kakak. Jangan impulsif, kita tidak sebanding dengan anak ini. Ayo pergi. Lu Yun mencibir, kau berpikir untuk kabur sekarang. Sudah terlambat. Ternyata untuk menghindari efek negatif dari fusi, keempat kembar tiga klan Yinlong saling memutus telepati sebelum fusi. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa ketika Yinsi terbunuh, mereka bertiga tidak menyadarinya, sampai sekarang. Tepat saat Yinda dan dua orang lainnya bersiap melarikan diri, manusia pohon boneka Amu, yang bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba menyerbu ke arah Yin Er seperti anak panah. Apa itu? Yin Er terkejut dan secara naluriah mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa manusia pohon besar itu sama sekali tidak takut dan bergegas maju. Senjata Yin Er langsung tertancap di batang pohon yang tebal itu. Amu, dan seluruh pohon menjadi kacau. Orang-orang juga terjebak. Kesempatan bagus. Kilatan cahaya melintas di mata Lu Yun, dan pedang Tianxing, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menusuk langsung ke kepala Yin Er. Amu juga bekerja sama dengan sangat baik dan sedikit menyesuaikan tubuhnya untuk memungkinkan pedang Lu Yun menembus kepala Yin Er tanpa halangan apapun. Puci, tubuh fisik Yin Er langsung kalah, dan jiwanya berusaha melarikan diri karena takut, namun ditangkap oleh bayangan pedang Lu Yun, yang memusnahkan jiwa dan roh aslinya. Kakak kedua, mata Yinda merah karena marah, tetapi dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Liu Xuanji juga tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan pagoda Linglong, dan kekuatan melahap yang kuat menyapu, memperlambat kecepatan Yinda dan Yin San beberapa kali. Pada saat yang sama, payung penjara guntur 5 elemen juga melepaskan langit yang penuh dengan guntur ilahi kekacauan 5 elemen, yang semakin menekan kecepatan mereka. Lu Yun dan Liu Xuanji bekerja sama dengan sempurna dan berhasil mengalahkan keempat saudara kembar klan naga bernafsu satu persatu. Melihat situasinya tidak baik, Yinda dan Yin San bergabung lagi, mengendalikan pedang darah Kaisar Abadi, dengan paksa menerobos pengekangan dan melarikan diri dalam kepanikan. Mau lari, itu tidak semudah itu. Lu Yun mencibir, cahaya dingin melintas di matanya. Kamu membuatku kehilangan binatang alien itu, dan kamu berani mempermalukan Xuanji dan Yini. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku akan mencabik-cabikmu, menjadi beberapa bagian hari ini. Aku, Lu Yun, akan. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Petik 2. Dia tahu dalam hatinya bahwa pisau darah ini adalah senjata kekaisaran abadi dan tak ternilai harganya. Walau bukan untuk balas dendam, aku harus merebut harta karun ini. Memikirkan hal ini, Lu Yun melangkah maju, berubah menjadi aliran cahaya, dan mengejarnya. Lu Yun menatap punggung Yinda dan Yin San yang melarikan diri dengan panik setelah mereka bergabung bersama, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Dia menoleh untuk melihat Liu Xuanji, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya, Xuanji, setelah perburuan harta karun terakhir, kita hanya memiliki sedikit cairan esensi kekacauan yang tersisa, yang dapat dikonsumsi dalam pertempuran normal. Cairan tingkat dewa ini pertarungan menghabiskan banyak energi. Terlalu besar, cairan esensi kekacauan adalah cara yang paling hemat biaya untuk mengisi ulang energi. Meskipun ada ramuan yang digunakan oleh dewa-dewa Tao, harganya sangat mahal. Aku harus menyimpannya untuk hidupku. Liu Xuanji tersenyum lembut, matanya yang cerah bergerak seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Benar sekali, setelah memasuki alam Wansheng, kami hampir tidak mendapatkan apapun kecuali patung dewa air dan 10 ilmu pedang mutlak. Pulau Wanbao dijarah bersih, dan sekarang kami akhirnya menangkap keempat domba gemuk ini. Ada kilatan di mata Lu Yun, dan keserakahannya tidak disembunyikan sama sekali. Hehe, satu senjata kaisar abadi bisa dijual seharga puluhan ribu cairan esensi kekacauan. Akhirnya aku berhasil menangkap ikan besar kali ini. Dia menggosok tangannya, gembira seperti anak kecil. Kejar, kalau aku tidak memerasnya sampai kering hari ini, aku, Lu Yun, tidak akan menjadi manusia. Setelah berkata demikian, Lu Yun melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia mengejar dengan sekuat tenaga menggunakan teknik pedang mengembara di kekosongan. Yinda merasakan niat pedang yang dahsyat mengejarnya dari belakang, dan menjadi sangat ketakutan. Saat dia melarikan diri, dia menoleh ke belakang dengan ngeri dan mengumpat sambil menggertakkan gigi, sialan Lu Yun. Hantunya masih menghantui kita. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, Yinda tetap bereaksi cepat dan melawan balik dengan jurus yang disebut darah surgawi. Kekuatan pedang darah kaisar abadi dikerahkan sepenuhnya, cahaya darah melesat ke langit, dan berubah menjadi area langit berwarna merah darah, mencoba menghentikan pengejaran Lu Yun.
Namun, Lu Yun hanya mencibir, dan cahaya pedang Tianxing di tangannya tiba-tiba meningkat, dan energi pedang itu begitu kuat sehingga tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Dia tidak berniat bertarung secara langsung. Dia hanya ingin membuat lubang di lautan darah dengan kecepatan tercepat dan sudut tersulit dan terus mengejar. Tujuannya adalah mengejar Yinda, bukan terjerat dengannya. Lautan darah dengan mudah ditembus, dan sosok Lu Yun mengikuti dari belakang seperti hantu. Yinda dipenuhi dengan keputusasaan, karena dia tahu bahwa begitu dia tertangkap, dia akan terjebak sepenuhnya. Dia terus menunjukkan berbagai kekuatan sihir dan menggunakan berbagai senjata sihir untuk mencoba menghentikan Lu Yun dan yang lainnya. Dia mencoba memanfaatkan keakrabannya dengan lingkungan alam semua orang suci untuk melarikan diri, namun, Lu Yun terlalu dekat dengannya, dan dia tidak punya waktu untuk menyiapkan formasi atau batasan apapun, dan selalu dipeluk erat oleh Lu Yun. Liu Xuanji berjalan berdampingan dengan Lu Yun. Melihat Yinda masih melawan dengan keras kepala, dia mengorbankan pagoda Linglong. Pagoda itu bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Tepat saat Yinda hendak menyerang lagi, Liu Xuanji berteriak, menara mengendalikan alam semesta. Pagoda yang indah itu langsung melepaskan kekuatan represif yang kuat, yang menghentikan sosok Yinda di udara. Lu Yun tentu tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Dia segera mengaktifkan payung penjara guntur 5 elemen, dan langit yang penuh dengan guntur ilahi kekacauan 5 elemen turun deras, menjebak Yinda di dalamnya. Meskipun payung penjara guntur 5 elemen saja tidak dapat menjebak Yinda, yang memiliki senjata kaisar abadi, efeknya akan sangat berbeda dengan penindasan pagoda Linglong. Setelah itu, Lu Yun memanggil bulu pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menggabungkannya dengan 9 pedang ilahi Dao Surgawi untuk membentuk formasi pembunuhan baru, yang menjebak Yinda sepenuhnya di dalamnya. Yinda berada dalam situasi putus asa dan tahu bahwa dia akan mati jika dia tidak berjuang keras. Ia meraung, dan tubuhnya terpelintir dan berubah bentuk secara aneh, berubah menjadi seekor ikan loah besar yang aneh, mengeluarkan bau amis yang menjijikkan, dan melawan balik dengan putus asa. Lu Yun tidak takut sama sekali dan bertarung dengannya sambil memegang pedang Tianxing. Seorang laki-laki dan seekor ikan loah bertarung dengan sengit di udara, dengan energi pedang di mana-mana dan bau busuk memenuhi udara. Pada saat ini, Liu Xuanji tiba dan memanfaatkan pertarungan antara Lu Yun dan Yinda untuk membawa mereka berdua ke pagoda Linglong. Tidak, jiwa Yinda dan Yin San meraung putus asa di dalam pagoda. Suasana hati mereka seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Setelah memasuki pagoda Linglong, Lu Yun merasakan kekuatannya sendiri telah meningkat pesat. Dia mencibir dan mengambil inisiatif untuk membunuh Yinda. Dalam keputusasaan, Yinda membakar darahnya dan kekuatan surga untuk melakukan perjuangan terakhirnya. Pada saat ini, manusia pohon boneka Amu juga tiba. Tubuhnya yang besar meremas pagoda, mencengkeram kepala Yinda dan menjebaknya dengan erat. Kemampuan spesial Amu dapat menjebak musuh dan menghalangi persepsinya, membuat Yinda semakin tidak berdaya untuk melawan. Di dalam pagoda yang indah itu, Yinda dipeluk erat oleh Amu. Tubuh Loah yang bau itu meliuk liar, tetapi seolah-olah ia diikat oleh lingkaran besi dan tidak bisa bergerak. Melihat ini, mata Lu Yun bersinar dengan cahaya dingin, dan pedang Tianxing, dengan energi pedang yang tajam, langsung menebas Yinda. Sialan, Yinda meraung, namun tidak mampu menghindar. Pedang Tianxing menyerang tepat pinggangnya, dan tubuh Yinda langsung hancur menjadi 2 bagian. Namun, yang mengejutkan adalah lumpur hitam itu menggulung bagian yang patah, dan dalam sekejap menyambung kembali, seperti baru. Binatang buas ini memiliki vitalitas yang kuat. Lu Yun mencibir dan mengayunkan pedang Tianxing lagi. Cahaya pedang tajam lainnya menyala. Yinda terbelah menjadi 2 bagian lagi. Kali ini, kecepatan kondensasinya jelas jauh lebih lambat. Lumpur hitam membuncah di bagian yang pecah, tetapi tidak berdaya seperti orang tua. Lu Yun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Cahaya pedang terus-menerus turun. Tubuh Yinda terputus lagi dan lagi, lalu hampir tidak terhubung lagi. Dengan setiap reorganisasi, napasnya menjadi lebih lemah dan baunya menjadi lebih kuat dan lebih menjijikkan. Xuanji, hentikan pisau darah itu, teriak Lu Yun. Liu Xuanji mengerti apa yang dimaksudnya, dan dia mengangkat tangan gioknya sedikit. Pagoda yang indah itu bersinar terang, dan kekuatan penekan yang kuat langsung menyelimuti pedang merah darah di samping Yinda. Tanpa kendali tuannya, pedang darah itu berdengung dan bergetar, namun tidak mampu melepaskan diri dari belenggu pagoda. Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk menarik kembali bulu pedang di langit dan mengubahnya menjadi aliran cahaya, membungkus pisau darah lapis demi lapis untuk membentuk sangkar bulu pedang besar. Pisau patah ini akan menjadi malapetaka jika aku menyimpannya. Lu Yun melirik pisau berlumuran darah itu, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Setelah kehilangan senjata kaisar abadi, Yinda seperti harimau yang taringnya dicabut, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Dia menatap Lu Yun dengan ngeri, matanya dipenuhi keputusasaan. Yin San, cepatlah selamatkan aku, teriak Yin sekeras-kerasnya. Akan tetapi, yang menanggapinya adalah teriakan melengking. Jiwa Yin San telah lama ditekan oleh kekuatan pagoda Linglong, dan pada saat ini dia terluka oleh energi pedang Lu Yun dan sedang sekarat. Saudaraku, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suara Yin San lemah dan mengandung sedikit keputusasaan. Yinda menyaksikan jiwa Yin San berangsur-angsur meredup, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang di pagoda. Dia tahu bahwa dia tidak dapat lolos dari kematian. Pada saat ini, jiwa Yin San yang tersisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa, secara paksa melepaskan diri dari ikatan Amu. Amu mengeluarkan raungan kesakitan, tubuh besarnya bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya.